Dalam kamar Hana inilah Mira baru merasakan hal yang lain, perasaan aneh dan bingung. Tapi Mira sempat beberapa kali mendengar ada tolongan serigala. Pandangannya tertuju ke arah bawah. Di belakang kiri dekat Hana duduk. Mira melihat ada potongan tangan di sana. Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Bos Horor. Channel yang membawakan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Untuk kalian yang mungkin baru saja menemukan channel kami di beranda YouTube kalian bisa subscribe channel kami apabila tertarik dengan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri agar mendapatkan update-update terbaru dari kami. Nah, dan juga kami ingin menginfokan bahwa kami tayang setiap hari Selasa dan hari Kamis pukul 7 malam. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke cerita kali ini. Cerita kali ini berasal dari salah satu subscriber kami, sebut saja namanya Hana. Jadi Hana ini seseorang yang sangat menyukai hal-hal berbau horor dan mistis, dan juga hal-hal lainnya yang berbau menyeramkan. Saking sukanya Hana dengan hal-hal tersebut, dia sampai mengkoleksi merchandise atau hiasan-hiasan tiruan seperti buku-buku kuno, hiasan tengkorak, lingkaran pentagram, tanda tangan pas, dan sebagainya. Nah, pengalaman horor yang diceritakan Hana ini sebenarnya ada beberapa pengalaman, dan kebanyakan berhubungan dengan benda-benda menyeramkan yang dimilikinya. Dan pengalaman horor ini yang mengalami ternyata bukan hanya Hana saja, melainkan teman-temannya juga yang pernah mampir ke kamarnya Hana ini. Bahkan Hana lebih banyak mendengar cerita-cerita menyeramkan dari teman-temannya ini daripada dia sendiri yang mengalami. Nah, sebagai informasi tambahan, benda-benda menyeramkan tadi seperti tengkorak, tangan palsu, dan seperti lingkaran pentagram itu semua berada di kamarnya Hana. Jadi apabila ada orang yang datang berkunjung ke rumah Hana dari luar rumah hingga masih masuk ke ruang tamu, itu suasananya sebenarnya masih normal. Namun begitu masuk ke dalam kamar Hana, suasana ternyata berubah menjadi lebih gelap. Dan kata-kata temannya pun aura di kamar Hana ini sangat berbeda dibanding saat berada di luar kamar. Nah, pengalaman horor yang pertama ini mungkin akan saya mulai ceritanya dari ketika salah satu teman Hana ini berkunjung ke rumahnya untuk pertama kali. Agar lebih mudah kita panggil saja ya teman Hana ini dengan panggilan Mira. Jadi Mira ini adalah salah satu teman Hana di SMA. Mira sebenarnya bukan teman sekelas Hana, namun cukup sering bermain dengan Hana dan cukup lama berteman sejak kelas 1. Nah, waktu cerita ini terjadi, Hana menceritakan bahwa dia berada di kelas 3 SMA. Hana bercerita kalau tidak salah waktu itu Mira datang ke rumahnya karena ingin main, bukan karena ingin melaksanakan tugas atau semacamnya. Waktu itu Mira berkunjung ke rumah Hana pada waktu siang, sekitar jam 11 siang. Seperti apa yang sudah digambarkan tadi sebelumnya, impresi pertama Mira saat masuk ke rumah Hana ini biasa saja, normal saja pada orang-orang ini. Ketika Mira sampai di rumah Hana, Hana langsung mempersilahkan masuk dan mengarahkan ke kamarnya. Dalam kamar Hana inilah Mira baru merasakan hal yang lain, perasaan aneh dan bingung. Seperti Mira ini tidak percaya apa yang dilihat. Mira ini sempat berkata kepada Hana, "Ini kamarmu?" Hana pun menjawab, "Iya, ini kamarku."
memang kenapa? Raut raut muka bingung itu masih terlihat di wajah Mira. Kamar Hana ini sebenarnya tidak gelap, hanya sedikit lebih redup karena lampunya pun memang dipilih oleh Hana lampu yang tidak terlalu terang. Namun bagian lainnya masih normal, seperti cat dinding masih berwarna sama dengan karena bagian rumah yang lain. Alias mungkin tidak dipasang wallpaper hitam. Karena itu, benda-benda unik dan aneh milik Hana ini masih jelas terlihat. Nah, waktu Mira dan Hana ini sedang mengobrol, Hana pamit sebentar untuk mengambil makanan dan minuman untuk Mira. Nah, maka akhirnya si Hana ini keluar dan meninggalkan Mira sendirian di kamar itu. Waktu sedang sendirian, Mira itu seperti mendengar suara. Mira ini sendiri juga tidak yakin antara itu nyata atau hanya khayalannya atau hanya halusinasinya saja. Tapi Mira sempat beberapa kali mendengar ada tolongan serigala. Suaranya namun tidak sangat jelas, hanya seperti sekilas-sekilas saja. Kadang muncul lalu kadang hilang. Seperti suara yang berada di dalam jarak yang sangat jauh. Nah, dari cerita Mira yang diceritakan kepada Hana ini, akhirnya karena penasaran dengan suara apa tersebut, akhirnya Mira ini sempat melihat seisi ruangan kamar Hana. Nah, sempat Mira ini menemukan suatu kain, karena kain ini seperti menutupi suatu benda. Karena penasaran, Mira pun membuka kain tersebut. Nah, setelah dibuka, Mira ini cukup terkejut karena terdapat beberapa topeng wajah seram. Salah satunya adalah topeng yang menyerupai topeng serigala. Karena saking terkejutnya, Mira ini hampir berteriak. Sempat membuat Mira berpikir mungkin suara aneh tersebut berasal dari sini. Nah, namun hal itu langsung dibuang jauh-jauh. Pemikiran itu langsung dibuang jauh-jauh oleh Mira karena pikirnya ini cuma mainan anak-anak. Tidak mungkin hal-hal menyeramkan datang dari topeng ini. Nah, setelah itu Mira pun kembali menutup topeng-topeng tadi dan Hana pun masuk. Maaf ya lama ini aku bawakan makanan sama minuman, kata Hana. Mira pun segera duduk kembali dan mengobrol dengan Hana. Di tengah-tengah obrolan, ternyata pandangan Mira teralihkan dengan sesuatu. Pandangannya tertuju ke arah bawah. Di belakang kiri dekat Hana. Mira melihat ada potongan tangan di sana. Spontan Mira langsung terkejut dan ingin memberitahu Hana. Namun Mira tidak jadi memberitahu Hana karena Mira ini berpikir pasti itu adalah salah satu barang-barang aneh milik temannya itu, milik si Hana ini. Karena berpikir seperti itu, maka Mira pun segera melupakan hal itu dan kembali ngobrol seperti biasa sama Hana. Selama Mira mengobrol dengan Hana ini, Mira ini merasa setiap kali dia mengalihkan pandangan dari tangan itu, Mira merasa tangan itu seperti bergerak. Namun setiap Mira memperhatikannya kembali, tangan tersebut diam saja, tidak bergerak sedikit. Berulang kali seperti itu, setiap mengalihkan pandangan, tangan tersebut seperti bergerak-bergerak. Namun ketika dilihat kembali, tangan tersebut ternyata diam saja. Nah, tangan itu terlalu menakutkan mungkin bagi Mira, maka Mira menyimpulkan untuk agar tidak melihat lagi tangan tersebut dan melanjutkan ngobrol saja dengan si Hana. Nah, karena hari dirasa sudah semakin sore, Mira pun pamit untuk pulang kepada Hana.
Akhirnya Mira pun pulang. Keesokan harinya Mira ini cerita tentang apa yang baru saja dilihat di kamarnya si Hana. Sekitar seminggu yang lalu Mira memberitahu Hana bahwa mainan tangananmu yang di kamarmu itu seram juga, aku pikir. Itu kata Mira pada Hana. Kemudian Hana merespon dengan muka yang bingung. Mainan tangan. Hana kemudian menjelaskan kepada Mira bahwa dia memang punya rencana untuk membeli mainan tangan palsu itu untuk dipajang. Namun dia belum punya kesempatan untuk membeli. Nah, itu pun Mira langsung terkejut dan bingung. Karena jelas-jelas Mira melihat tangan itu berada di belakang di dekat Hana. Mira pun cuma takut untuk bermain kembali ke rumahnya si Hana. Nah, Hana ini setelah mendengar cerita si Mira ini juga terlihat seperti biasa saja. Karena katanya Hana juga pernah mengalami kejadian horornya, kejadian mistisnya sendiri. Hana sering mengalami itu, namun Hana seperti membiarkan saja itu berlalu. Nah, contohnya mungkin pada suatu hari Hana ini pernah dia pernah membeli dekorasi lilin-lilin menyeramkan yang ditaruh di kamar. Pada awalnya juga Hana ini waktu menaruh lilin itu juga tidak ada kejadian aneh. Tiap malam itu Hana selalu tidur dengan mematikan lampunya. Karena Hana terbiasa dengan mematikan lampu. Nah, namun pada malam itu, tiap kali Hana memejamkan matanya dan mencoba untuk tidur, Hana ini selalu merasakan ada seperti cahaya yang menyala. Cahaya yang cukup membuatnya silau sehingga kemudian harus memaksanya untuk membuka matanya kembali. Setiap membuka mata, Hana tidak menemukan sumber cahaya apapun yang membuatnya silau. Namun setiap kali memejamkan mata, cahaya tersebut seperti kembali lagi. Akhirnya karena terus begitu Hana pun juga tidak bisa tidur. Hana mencoba untuk tetap bangun dan memperhatikan di sekeliling kamarnya. Itu sebenarnya Hana ini sudah ada perasaan bahwa pasti salah satu benda itu ada yang jahil, koleksi benda-benda anehnya itu. Namun Hana belum menemukan benda tersebut, benda apa yang menjahilinya. Nah, ketika Hana berpikir untuk mencari tahu sebenarnya apa yang mengganggunya ini ketika itu, tiba-tiba lilin-lilin di sekitar Hana tersebut menyala sendiri. Hana pun terkejut. Hana ini membeli sebenarnya 3 lilin, 2 pendek dan 1 panjang yang berada di tengah. Lilin-lilin itu ternyata hidup sendiri, kemudian mati. Lalu selang beberapa waktu lalu hidup kembali dan kemudian mati lagi. Nah, karena Hana merasa terganggu dengan lilin-lilin tersebut, maka akhirnya Hana pun menyingkirkan lilin itu dan mengganti lilin itu dengan lampu yang berbentuk buah lilin. Nah, itu tadi beberapa cerita dari Hana. Sebenarnya masih ada beberapa cerita dari Hana, namun Hana ini mengatakan akan menyampaikan ceritanya mungkin di episode yang lain. Jadi mungkin kita bisa menunggu. Nah, sambil menunggu cerita Hana ini, pada kalian yang menyukai video cerita Hana barusan, kalian bisa like dan share. Dan juga kalian kalau punya cerita horor juga yang ingin kami bawakan, mungkin episode selanjutnya, kalian bisa mengirimkan lewat email, lewat DM Instagram, dan juga DM TikTok yang linknya sudah kami taruh di deskripsi. Sekian dari kami untuk episode kali ini. Kami ucapkan terima kasih
untuk yang menonton hingga saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.